Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Semanggi University. Ya, kita kali ini bertemu lagi di acara podcast bulanan dengan saya di sini Mas Septa Permana Dan dengan saya Rere. akan membahas buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People in the Digital Age, karya Dale Carnegie. Di bab 2 bagian 2 ya, yang berjudul Tersenyumlah. Oke, dengan bab tersenyumlah ini, menurut Mas Riri sendiri, apa sih makna dari tersenyumlah sendiri itu? Oke, dari kata tersenyumnya ya Mas Yata. Oke, akan saya jelaskan dulu dari KBBI ya, untuk kejelasan dari makna kata senyum. Tersenyum dari kata senyum ya. Senyum adalah ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir atau kedua ujungnya, atau pula di sekitar mata. Kebanyakan orang senyum tujuannya untuk menampilkan kebahagiaan atau rasa senang. Dari seperti itu untuk dari KBBI-nya Mas Septa. Oh, gitu ya Mas Riri ya. Oke, itu untuk menurut KBBI sendiri ya Mas Riri. Kalau untuk menurut buku ini, mungkin ada kisah di balik buku ini, apa aja sih? Oke, dari kisahnya penulis ini, kita menyukai senyuman dan gelak tawa. Coba bayangkan video-video yang paling banyak dilihat di YouTube. 2 video teratas berkaitan dengan senyuman. Di video yang paling banyak dilihat dari Inggris, Harry, seorang anak berusia 3 tahun, dan juga adiknya yang berusia 1 tahun yang bernama Charlie, bermain-main di hadapan kamera. Saat Charlie meraih salah satu jari Harry dan memasukkan ke mulutnya, tidak lama kemudian dia mengunyahnya, dan Harry berteriak kesakitan. Sementara itu, Charlie tersenyum. Senyuman itu pada akhirnya membuat Harry tersenyum juga dan tergigit. Nah, video yang salah satu lagi yang berasal dari Swedia, di dalam video itu seorang bayi laki-laki tergigit, tertawa menanggapi suara-suara konyol yang dikeluarkan orang tuanya. Nyaris 2 menit wajah buat hampir kram karena tersenyum. Video ini mendapat jumlah view sebesar 0,5 miliar Mas Septa. Senyum mengirimkan pesan yang ingin kita terima. Senyum berasal dari hati yang dalam. Seperti itu Mas Septa untuk kisah, salah satu kisah lah dari buku ini. Ya. Jadi untuk tersenyum sendiri ini bisa menimbulkan energi yang sangat positif ya Mas Riri? Nah, seperti itu Mas Septa. Gampang sangat menular gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu kisah yang diambil dari buku ini Ya. untuk tersenyum sendiri ya Mas Riri. Ya, betul sekali Mas. Nah, untuk selanjutnya, apa sih sebenarnya manfaat tersenyum sendiri menurut Mas Riri? Oke, silakan dilanjut Mas Riri. Oke, akan saya jelaskan mungkin poin-poinnya dari manfaat tersenyum ya. Yang pertama adalah senyum membuat Anda terlihat lebih menarik. Yang kedua adalah senyum membuat mood Anda berubah. Yang ketiga adalah senyum adalah penyakit menular, seperti yang tadi kita bahas. Ya. Senyum mampu mengurangi stres Anda. Dan yang kelima adalah senyum mampu meningkatkan sistem imun, dan juga senyum dapat menurunkan tekanan darah dan lain-lainnya sebagainya untuk fungsi dari kesehatan kita sendiri. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari tersenyum sendiri. Banyak sekali, Iya. dari psikologis maupun kesehatan juga Mas Septa. Iya. Oke, dari yang cerita yang saya kutip tadi, ada lagi alasan sederhana di balik fenomena tersenyum ini. Saat kita tersenyum, kita memberitahu orang bahwa kita bahagia bersama mereka, bahagia bertemu mereka, bahagia dapat berinteraksi dengan mereka. Sebagai balasannya, mereka juga merasa lebih bahagia karena berurusan dengan kita. Bagi seseorang yang telah menyaksikan begitu banyak orang cemberut, muram, atau memalingkan wajahnya, senyum Anda terasa seperti matahari yang menembus awan. Seringkali senyum Anda menjadi penyampai iktikat baik Anda. Seperti itu Mas Septa untuk kutipan dari buku ini. Jadi untuk tersenyum sendiri ini memang rekan-rekan di luar sana memang harus tersenyum juga sih, karena banyak sekali manfaatnya selain untuk menghindari kita dari stres, nambah imun kita, untuk menambah mood kita. Ya, seperti itu. Dan itu dapat menular ya teman-teman, dapat menular ke sekitar kita. Seperti itu. Benar. Nah,
dari bab tersenyum ini, mungkin dari Mas Rere sendiri Ya. ada kisah di kehidupan nyata atau gimana gitu? Oh, ada Mas Septa. Untuk kisahnya ini adalah yang berkaitan dengan tersenyum ya. Ya. Yaitu adalah saat saya melakukan call out ataupun telepon ke customer seperti itu. Saya kan baru bulan-bulan ini ya mencoba untuk melakukan call out Ya. dengan via telepon seperti itu. Jadi kisah telepon ini juga ada di buku ini Mas Septa. Oh gitu. Ya, pas saya baca itu seperti ini, meneruskan suara digital. Kata-kata lisan Anda memiliki implikasi yang berat juga. Bagaimana Anda bicara, nada suara Anda, dan kata-kata yang Anda pilih seringkali mengekspresikan lebih dari kata-kata itu sendiri. Pasti Anda pernah mendengar pernyataan, tindakanmu terdengar begitu keras sehingga aku nyaris tak mendengar sepatah kata pun yang kau ucapkan. Kalimat ini bisa juga diubah menjadi nada suaramu terdengar begitu keras sehingga aku nyaris tak bisa mendengar sepatah kata pun yang kau ucapkan. Seperti sebaliknya gitu Mas Septa. Kata-kata Anda di telepon mengenai betapa Anda senang bertemu seseorang tidak akan begitu berarti jika dituturkan dengan gerakan wajah yang minimum dan suara yang tidak positif. Kan pas kita telepon Mas Septa ini kan tidak bertemu dengan orang gitu, hanya via suara. Jadi tersenyum juga sangat memberikan dampak pada nada bicara ataupun tutur kata yang akan kita ucapkan untuk selanjutnya saat kita berbicara dengan customer. Tujuannya mungkin untuk customer supaya lebih lebih nyaman. Ya seperti itu, dapat kita juga seperti kayak teman lama lah seperti itu Mas Septa. Kan biasanya kan kayak orang baru, kayak kurang kenal atau canggung gitu. Dengan kita tersenyum kita juga bisa melakukan sebaliknya. Jadi kita bisa langsung seperti akrab dengan orangnya dan nyaman saat berbicara melalui telepon. Seperti itu sih Mas Septa tentang telepon di bab tersenyum kali ini. Iya, Baik, mungkin itu saja Mas Rere untuk pembahasan buku yang berjudul Bab Tersenyum kali ini. Ya. Nah, sekarang udah memasuki tahap kesimpulan nih teman-teman. Nah, menurut Mas Rere sendiri nih, apa sih kesimpulan yang kita bahas hari ini? Oke. Dari bab 2 ini, dari bagian 2 juga yang berjudul tersenyum, kita diajarkan apa ya? Senyum adalah hal terpenting. Bagaimana kita harus melakukannya setiap hari dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan kerja, lingkungan rumah, lingkungan teman Mas Septa. Harus kita lakukan teman-teman, bukan semata-mata untuk untuk seperti kita harus tersenyum kita setiap saat seperti itu ya. Kita juga kita diajarkan untuk selalu ikhlas atau selalu tersenyum karena fungsinya juga dapat menular seperti itu Mas Septa dalam positif kehidupan sehari-hari seperti itu. Mungkin untuk kesimpulannya seperti itu sih dari saya, sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Ekspresi menentukan jiwa raga kita juga seperti itu. Mungkin menurut Mas Septa sekarang selaku host yang saya bicarakan tadi, mungkin ada kesimpulan dari bab kali ini. Nah, untuk poin ketiga sendiri, ketiga sendiri yaitu senyum itu di dalam agama kita termasuk bagian dari ibadah loh Mas Rere. Oh iya. Senyum sebagian dari ibadah. Iya benar, ada pepatahnya kok. Oh keren. Oke, mungkin itu cukup dengan podcast kita kali ini yang berjudul ini Mas Septa, How to Win Friends and Influence People in the Digital Age, atas karya Dale Carnegie. Ya, seperti itu untuk judulnya teman-teman. Oke, sekian dari podcast kita berdua dari Photoshop Surabaya Barat, Semanggi University. Saya Rere, Sales Offline ID Card, dan juga Mas Septa sebagai logistik. Oke, terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video kita ini dan juga subscribe Semanggi University ya teman-teman. Oke, sekian dari podcast kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.